hanya satu sosok yang luar biasa sekali, yang masih aja ribut, masih aja bilang STY dimanjakan, terlalu dimanjakan. Hola netizen yang tercinta, pengamat sepak bola kondang Bung Towe lagi-lagi membuat pernyataan yang menongok soal pelatih timnas Indonesia Sintayong. Keberhasilan Sintayong meloloskan timnas Indonesia U23 ke babak perempat final Piala Asia U23 2024 untuk pertama kalinya dan sebagai negara debutan di turnamen akbar tersebut rupanya tidak membuat Bung Towel puas dengan kinerja STY. Bung Towel menyinggung soal salah satu pemain keturunan yang memperkuat timnas Indonesia U23, Nathan Cho, yang baru kembali di Qatar. Diketahui Nathan Cho sempat bertolak kembali ke Belanda karena hanya dipinjamkan klub selama 1 minggu untuk membela timnas Indonesia U23. Namun setelah PSSI melakukan lobi kepada SC Heerenveen, klub Nathan Cho itu akhirnya mau mengizinkan Nathan untuk kembali ke Qatar dan memperkuat timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23. Sayangnya hal itu tidak mendapatkan respon positif dari Bung Towel. Menurutnya STY sepatutnya bermain nothing tulus di perempat final tanpa harus diperkuat Nathan. Ketidakhadiran Nathan juga bisa menguji kualitas STY yang menurut Bung Towel terlalu dimanjakan PSSI. Menurut Bung Towel, Sintayong baru bisa dibilang hebat jika dia bisa membawa timnas Indonesia U23 bermain bagus tanpa adanya Nathan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Padahal Hotman Paris ini bukan yang mengikuti sepak bola guys ya. Itu aja kelihatan kalau kurang suka dengan statementnya Bung Towel guys ya. Aku juga kurang suka dengan statementnya Bung Towel yang harus men-challenge Sintayong ya. Ini Bung Towel ini tahu gak sih kalau ini laga 8 besar melawan Korea Selatan. Seakan-akan kita ini ngelawannya Kamboja, Laos ya, bisa challenge ya. Gak bisa woi, ini Korea Selatan. Seakan-akan kita punya Messi yang dimainin itu M. Tahir guys ya. Ya kan gak masuk akal. Kenapa kita harus membuktikan kualitas pelatih yang emang udah hebat? Dan prestasi hebatnya Sintayong ya di Piala Dunia di 2018, dia itu mengalahkan Jerman. Meskipun Korea itu nggak lolos ya, tapi mengalahkan Jerman guys. Emang segampang itu mengalahkan Jerman? Kenapa kita harus masih menanyakan kualitasnya Sintayong gitu loh ya? Ya dia layak lah difasilitasi dengan sebegitu mewahnya ya guys ya, karena dia pelatih hebat. Perdebatan yang seru banget. Di situ Bung Towel ngomong bahwa Pak Erick Thohir sangat memanjakan Sintayong dari segi TC maupun dari segi pemain naturalisasi. Di situ gua seketika keinget kita ikut kualifikasi Piala Asia Senior. Di situ pemainnya cuma ada Mark Klok sama Elkan Bagot tuh naturalisasinya. Sisanya lokal, tapi kita bisa lolos ke Piala Asia lewat jalur kualifikasi untuk pertama kalinya. Itu kan suatu pembuktian ya namanya. Lagian juga bukan Pak Erick Thohir memanjakan Sintayong, itu mau siapapun pelatihnya kata gua ya Pak Erick Thohir akan ngelakuin hal yang sama. Itu bukan memanjakan, itu adalah sebuah tindakan untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Bukan memanjakan, itu untuk meningkatkan kualitas, bukan memanjakan. Dan satu lagi kata Bung Towel bahwa mau melihat atau menguji kualitas Sintayong. Sorry banget nih Bung, Federasi Korea Selatan udah lebih dulu menguji kualitas Sintayong untuk melatih di Piala Dunia. Gak mungkin dong Federasi Korea Selatan asal comot, Sintayong kamu bisa melatih nggak? Bisa Pak, yaudah sono melatih di Piala Dunia. Gak mungkin dong, kan ada prosedurnya. Salah satunya melihat kualitas pelatih. Dari 4 bahkan 5 narasumber yang diundang di Hotman Rooms ya, hanya satu yang memang pendapatnya ini paling luar biasa. Ya yang lain itu mungkin sepakat bahwa progres di bawah STY itu nyata, berkolaborasi dengan PSSI, dengan pemain, dan ya semuanya sepakat bahwa Indonesia yakin menang. Hanya satu sosok yang luar biasa sekali,
yang masih aja ribut, masih aja bilang STY dimanjakan, terlalu dimanjakan. Gue bingung terlalu dimanjakannya gimana. Kalau memakai parameter pelatih-pelatih sebelumnya tidak mendapatkan perlakuan yang sama dengan STY. Ya orang ketua umumnya beda, orang baru Pak Erick Thohir baru jadi ketua umum, dan itu STY jadi pelatih. Gimana pelatih lain mau merasakan hal yang sama? Dan kita tidak bisa membandingkan dulu dengan sekarang. Itu dua timeline yang berbeda, dua momentum yang berbeda, dua waktu yang berbeda, nggak bisa. Dan gue sih bingung ya, gue sih bingung bener-bener apa motivasi dari beliau ini begitu mencari-cari kesalahan. Kayaknya tuh susah gitu keluar dari mulutnya untuk bilang STY itu memberikan kontribusi yang luar biasa untuk timnas kita. Itu nggak ada keluar dari mulutnya. Ya nggak ngerti lah. Dan tau apa yang paling lucu dari statement beliau? Kalau memang STY hebat, gak usah dong panggil Nathan Jo, gak usah dong mainin Nathan Jo, tes buat besok. Ini menurut gue pernyataan yang ibaratnya Real Madrid nanti lawan Munchen, tiba-tiba ada pengamat Spanyol mengatakan, Ancelotti, hey Ancelotti, jangan engkau mainkan Jude Bellingham untuk mengetes lu ini pelatih hebat atau tidak. Stupid nggak kira-kira? Diketawain nggak sama Ancelotti? Dilakukan nggak? Atau Liverpool, Jurgen Klopp, hey Klopp, jangan memainkan Salah untuk membuktikan Anda pelatih hebat atau tidak. Ini stupid. Ini bener-bener logika yang bodoh. Mohon maaf ya, gue tidak expect ini keluar dari pengamat senior ini. Mungkin hatinya sudah dipenuhi dengan keinginan lain yang kita nggak tahu. Karena kalau secara objektif, gue rasa tidak akan ada orang yang ngomong seperti itu. Oke? Gimana menurut kalian? Lucu saja ada pengamat bola memberikan statement seperti itu. Tidak salah, cuman seperti komedi saja kawan. Pertandingan resmi kok seolah-olah seperti dianggap uji coba. Lawak kawan, lawak. Lucu saja, bahkan lawak statement yang disampaikan oleh beliau. Satu sisi mempertanyakan perihal trofi kepada Coach Sintayong, tapi di sisi lain malah meminta pertandingan resmi seolah-olah sebagai bahan coba-coba. Lucu, rasanya kita semua akan sepakat bahwa kita sangat terhibur dengan permainan yang ditampilkan oleh para penggawa timnas. Sangat cantik dan atraktif, bahkan menarik. Maka rasanya bila melaju ke babak berikutnya, itu menjadi sebuah sejarah baru kembali setelah kita berada di titik perempat final. Bahkan bila mendapatkan trofi, itu sebagai bonus kawan. Toel baru menjadi pengamat sepak bola saja, seolah-olah hanya Anda saja yang mengerti sepak bola. Ironi kawan. Coba cari handuknya untuk mengusap wajah Anda, ya biar sedikit lebih cerdas. Oke? Gue udah gak ngerti lagi sih sama nih orang. Bener-bener aneh lah, pokoknya kayak udah di luar nalar kita sebagai pecinta timnas gitu. Statement-statement yang disampaikan tuh gak menggambarkan kalau dia ingin melihat timnas mengalami kemajuan. Banyak statement-statement aneh, tapi gue kutip beberapa statement yang mungkin paling absurd menurut gue. Ini yang pertama yang menurut gue absurd banget. Kualitas Sintayong, kita mau lihat kalau disuapin terus sama Erick Thohir enak betul Sintayong. Itu statement pertama yang menurut gue aneh banget, karena aneh aja gitu, seolah-olah dia tuh nggak ikhlas kalau Sintayong itu bener-bener diservis dan dimanja oleh Erick Thohir gitu. Padahal ya wajar menurut gue, namanya Sintayong itu kan pelatih timnas, sedangkan Erick Thohir itu ketua federasi. Jadi ya wajar aja kalau ketua federasi ngasih servis terbaik buat pelatih tim nasional gitu loh. Atau fisiknya lemah dan sebagainya. Kenyataannya semua terbantahkan di Piala Asia usia 23 ini. Nah, itu statement keduanya yang menurut gua aneh juga. Dia tuh pasti nonton Liga 1, nggak mungkin nggak nonton. Dan lu lihat pemain Liga 1 ataupun di Liga 1 itu, kalau udah menit 70, lu lihat sendiri permainan tuh udah aneh banget. Passing ngaco, crossing nggak nyampe, lari ngos-ngosan. Dan memang itu faktanya bahwa pemain-pemain Liga 1 ataupun intensitas Liga 1 tuh stamina dan fisiknya nggak sebagus pemain-pemain yang ada di timnas gitu. Kemarin waktu di acaranya Sport 77 ditanya Mamat, dia jawab gara-gara pelatih Liga 1. Aduh, gue absurd banget statementnya. Ini baru statement yang kedua yang menurut gue paling absurd. Jadi publik bola kita terbelah antara pro naturalisasi, anti naturalisasi, pro STY, lokal pret. Oh begitu. Jadi seperti Coach Aji ini kadang dianggap rendah oleh publik. Ini jadi statement selanjutnya yang menurut gue aneh. Dia bilang publik bola kita terbelah jadi pro naturalisasi dan anti naturalisasi. Tahu gue kalau terbelah itu ya
30%, 70%, atau 50%, 50% gitu kan. Tapi ini kan enggak, 95% atau 90% lah masyarakat bola Indonesia itu ya pro naturalisasi. Karena memang kita nonton timnas bertahun-tahun, baru ya 2 tahun 3 tahun belakangan ini kita puas terhadap permainan timnas yang semakin meningkat. Apalagi digencarkannya naturalisasi pemain keturunan ini memang ya ada hasilnya sementara ini untuk mengangkat kualitas tim, mengangkat kualitas permainan gitu. Dan hanya ya nggak sampai 10% lah masyarakat bola Indonesia yang bener-bener nggak seneng atas proses naturalisasi itu gitu. Kalau 10% yang nggak seneng itu juga kalau Indonesia mencetak gol, main, menang, dan yang cetak gol pemain naturalisasi juga gua rasa tetap bersorak, kecuali emang orang yang satu ini nih, Indonesia golin waktu lawan Vietnam tuh, waktu live sport 77 dia malah diem doang, kocak. Poin kedua, dia bilang ada pro STY dan local pride. Terbelah itu, balik lagi kayak gue bilang, terbelah itu 50%, 50% atau 30%, 70%. Ini kan udah jelas-jelas masyarakat bola Indonesia hampir 95%, bahkan 99% pro STY, puas atas kinerja STY, puas akan prestasi yang STY ukir buat timnas Indonesia gitu. Dan hanya 1% orang-orang kayak dia ini yang anti STY dan local pride bisa dibilang. Jadi aneh kalau dia bilang gara-gara ini publik bola kita jadi terpecah, terbelah antara pro naturalisasi, pro STY dengan anti naturalisasi dengan local pride. Itu menurut gua nggak make sense sih, karena yang nggak pro naturalisasi, yang nggak pro STY ya cuma dia doang nih orangnya. Dan di poin terakhir dia menyebutkan bahwa orang-orang seperti Coach Aji ini yang kadang dianggap nggak ada, dianggap remeh oleh masyarakat bola atau netizen bola Indonesia. Dia bisa ngomong gitu apa dasarnya gitu? Karena nggak ada netizen yang merendahkan Coach Aji Santoso, nggak ada netizen yang membawa-bawa Coach Aji, di tangan Coach Aji begini, nggak ada. Kayak timnas kita udah main bagus, ngapain kita fokus ke coach yang nggak ngelatih di timnas gitu? Ya kita fokus aja sama coach yang ngelatih di timnas, kita dukung terus STY dan staf pelatihan yang ada di timnas gitu. Intinya nih orang udah bener-bener menurut gue udah keluar dari jalur sih kritiknya. Memang ada beberapa poin yang gue setuju soal pembinaan dan segala macamnya, tapi kritik dia ke STY itu aneh. Bisa dilihat dari acara Hot Room tadi. Kalau kalian nonton, gue nonton tapi cuma sepotong-sepotong karena gue nggak kuat sih. Coach Justin gue salut banget, sabar banget ngadepin orang ini. Intinya buat kalian, anggap aja orang ini tuh adalah badut yang selalu menghibur kita di saat timnas menang. Mungkin menjadi satu-satunya orang yang nggak seneng timnas kita menang terus, nggak seneng timnas kita maju gitu. Jadi untuk gua anggap aja sebagai hiburan lah ya.